Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Andini Komariani, Dini Septiani, Devi Amalia, Ida Husnaini, dan Riza Nur Erina. Kami akan mempresentasikan 3 materi yang berjudul Perencanaan Pajak Internasional, Perlakuan Biaya yang Menghemat Pajak bagian 1 dan 2. Mari kita simak bersama. Bagian 1 presentasi kali ini berjudul Perencanaan Pajak Internasional yang akan membahas pengertian sewa guna, perlakuan perpajakan untuk transaksi leasing, PPh final pasal 4 ayat 2, dan perencanaan pajak transaksi internasional. Pengertian sewa guna leasing adalah suatu bentuk perjanjian pembiayaan di mana pihak pemberi sewa memberikan hak kepada pihak penyewa untuk menggunakan suatu aset atau barang modal dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran berkala. Jenis-jenis leasing berdasarkan PSAK 30, yang pertama adalah finance lease, yaitu sewa pembiayaan merupakan bentuk leasing di mana risiko dan manfaat atas suatu aset berpindah ke pihak lease. Yang kedua, lease umumnya memiliki opsi untuk membeli aset di akhir masa sewa. Ketiga, identik dengan sewa guna usaha dengan hak opsi dalam ketentuan perpajakan. Yang kedua ada operating lease atau sewa operasi, hanya memberikan hak pakai tanpa berpindahnya manfaat ekonomi secara signifikan. Tidak ada opsi pembelian di akhir kontrak, lalu identik dengan sewa guna usaha tanpa hak opsi. Karakteristik leasing dalam pajak. Yang pertama, merupakan pengeluaran tanpa manfaat langsung atau tidak ada direct benefit. Kedua, selama tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang pajak, maka secara teknik bisa tidak dikenakan pajak. Yang ketiga, adanya kecenderungan wajib pajak untuk melakukan shifting, istilah agar tidak terkena pajak. Kemudian, persoalan-persoalan umum dalam leasing. Yang pertama, banyak terjadi perselisihan atau disput terkait pemotongan PPh pasal 23 atas transaksi sewa. Yang kedua, ketika kontrak tidak menyebut kewajiban pemotongan, maka penyewa bisa saja menolak dipotong pajaknya. Kemudian yang ketiga, jika tidak dipotong dan ditemukan saat pemeriksaan, perusahaan akan dikenakan pajak terutak beserta denda 2% per bulan. Selanjutnya, jenis sewa dan ketentuan pajaknya. 1. SGU dengan hak opsi, bukan objek PPh 23. Yang kedua, SGU tanpa hak opsi, objek PPh 23. Yang ketiga, sewa tanah atau bangunan, objek PPh final pasal 4 ayat 2. Yang keempat, sewa pesawat atau kapal dari luar negeri, objek PPh pasal 15. Selanjutnya, sewa pesawat oleh lessor dalam negeri, objek PPh pasal 15. Yang keenam, sewa kapal oleh lessor dalam negeri, objek PPh pasal 15. Yang ketujuh, sewa harta dari lessor luar negeri selain di atas, objek PPh pasal 26. Yang kedelapan, sewa harta dari lessor dalam negeri selain di atas, objek PPh pasal 23. Catatan penting, sewa dengan hak opsi adalah yang memungkinkan lessor membeli barang di akhir masa sewa. Ini dianggap sebagai pembiayaan akan sewa biasa sehingga tidak dikenakan PPh pasal 23. Selanjutnya, pasal PPh 23 berlaku atas imbalan jasa sewa yang bukan termasuk dalam objek PPh final atau lainnya. Selanjutnya, PPh pasal 4 ayat 2 bersifat final dan berlaku untuk sewa tanah dan atau bangunan. Selanjutnya, PPh pasal 26 dikenakan untuk transaksi dengan pihak luar negeri atas objek tertentu seperti royalti. Selanjutnya, PPh pasal 15 berlaku khusus untuk sewa pesawat dan kapal dengan tarif yang ditentukan secara khusus. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 menyatakan bahwa terdapat penghasilan tertentu yang dikenai pajak penghasilan bersifat final, yang pengenaannya diatur dengan pemerintah atau berdasarkan peraturan dalam pemerintah, pemotongan atau pemungutan dan penyetoran. PPh dapat dilakukan yang pertama, saat dibayar, yang kedua saat disediakan untuk dibayar, yang ketiga saat jatuh tempo, yang keempat penting untuk memastikan waktu yang tepat agar tidak dikenakan sanksi. Selanjutnya ada ciri-ciri kas PPh final.
Yang pertama ada bersifat final, yang artinya pajak tersebut tidak boleh dikreditkan dan dianggap telah selesai. Tidak dilaporkan kembali dalam SPT tahunan PPh. Yang kedua, tidak dapat diminta restitusi. Yang ketiga, ada biaya-biaya untuk memperoleh penghasilan tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan lainnya. Selanjutnya ada tujuan dan prinsip pengenaan. Yang pertama ada mewujudkan prinsip convenience atau tupai atau kenyamanan membayar pajak. Yang kedua dikenal juga dengan prinsip pay as you earn atau pay. Yang ketiga mendorong kepatuhan sukarela dan kemudahan. Contoh tax evasion, melakukan pembukuan ganda, memanipulasikan dokumen-dokumen pembukuan seperti penggelembungan biaya-biaya dengan pengeluaran biaya-biaya fiktif, dan merekayasa harga penjualan jauh di bawah harga pasar. Yang berlaku adalah cara-cara yang ilegal. Wajib pajak tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya dalam SPT atau membebankan biaya-biaya yang tidak seharusnya dijadikan pengurang penghasilan untuk meminimalkan beban pajak. Tindakan ilegal ini menyebabkan kerugian negara. Melakukan transfer pricing yang peyoratif atau negatif. Bagian 2 presentasi kali ini berjudul Pengakuan biaya yang menghemat pajak akan membahas penghematan biaya pada leasing. Pemilihan metode penyusutan, pemilihan metode persediaan, pemanfaatan biaya bunga. Penghematan biaya pada leasing dalam kondisi kewajiban memungut PPh pasal 23 di mana perusahaan penerima jasa mengharuskan adanya pemungutan atau pemotongan PPh pasal 23 dari pihak ketiga dan pihak pemberi jasa tidak bersedia dipotong pajaknya, maka apabila perusahaan pemilik proyek tidak memotong PPh pasal 23 dan transaksi ini ditemukan oleh Fiskas pada saat dilakukan pemeriksaan pajak, maka perusahaan pemilik proyek akan dikenai kewajiban untuk membayar PPh pasal 23 yang terutang ditambah denda keterlambatan penyetoran sebesar 2% sebulan dari pokok pajak. Istilah sewa guna usaha dipakai karena saat itu berlaku PSAK 30 yang mengatur sewa guna usaha. Definisi dan pembagian sewa menurut ketentuan pajak sama dengan menurut PSAK 30. Selanjutnya, PSAK 30 tidak lagi menggunakan istilah sewa guna usaha, tapi hanya sewa. Akan tetapi, ketentuan pajak tersebut yang mengatur sewa guna usaha atau leasing tetap berlaku. Pihak yang menyewakan harta atau lessor di dalam sewa guna usaha dibatasi hanya pada perusahaan SGU atau pembiayaan yang berizin dari Menteri Keuangan dan berkegiatan SGU. Di dalam perkembangannya saat ini, perusahaan pembiayaan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Perkembangan juga terjadi pada Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 30 tentang sewa, yang membagi sewa menjadi dua, yaitu sewa pembiayaan dan sewa operasi atau operating lease. Sewa pembiayaan identik dengan SGU dengan hak opsi, sedangkan sewa operasi identik dengan SGU tanpa hak opsi. Dimisalkan PT SSD menerima tagihan dari kantor pengacara Dharma. Tagihan kantor pengacara senilai 100 juta diterima PT SSD pada tanggal 20 Desember 2015 sesuai dengan tanggal tagihannya. Dalam tagihan tersebut disebutkan bahwa jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 20 Januari 2016. Akan tetapi PT SSD harus melunasinya pada tanggal 12 Februari 2016. Bukti potong dibuat pada akhir bulan sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Selanjutnya, pemilihan metode penyusutan.
Untuk wajib pajak dalam bidang usaha sebagai berikut yang memiliki kriteria bahwa harta berwujudnya berupa aktiva tetap yang dimiliki dan digunakan serta merupakan komoditas pokok dalam bidang usaha dimaksud dapat menunda biaya penyusutannya. Yang pertama, usaha kehutanan, meliputi tanaman kehutanan, kayu, usaha industri, perkebunan, tanaman keras, meliputi tanaman keras, usaha peternakan, meliputi ternak, termasuk ternak sapi pejantan. Dan harus memenuhi kriteria yang pertama, melakukan penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat untuk harta tersebut. Kemudian kedua, pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dimaksud adalah biaya pembelian bibit, biaya untuk membesarkan dan memelihara bibit, tetapi tidak termasuk biaya terkait tenaga kerja ya. Kemudian ketiga, penyusutan dalam memperoleh harta berwujud tersebut dimulai di bulan produksi komersialnya atau bulan di mana penjualan dimulai dilakukan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 tentang penyusutan harta berwujud dan amortisasi harta tak berwujud. Selanjutnya, pemilihan metode penyusutan. Untuk wajib pajak dalam bidang usaha sebagai berikut yang memiliki kriteria bahwa harta berwujudnya berupa aktiva tetap yang dimiliki dan digunakan serta merupakan komoditas pokok dalam bidang usaha dimaksud dapat menunda biaya penyusutannya. Usaha kehutanan meliputi tanaman kehutanan, kayu, usaha industri, perkebunan, tanaman keras meliputi tanaman keras, usaha peternakan meliputi ternak termasuk ternak sapi pejantan, dan harus memenuhi kriteria A. Melakukan penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat untuk harta tersebut. B. Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dimaksud adalah biaya membeli bibit, biaya untuk membesarkan dan memelihara bibit, tetapi tidak termasuk biaya terkait tenaga kerja. C. Penyusutan dalam memperoleh harta berwujud tersebut dimulai di bulan produksi komersialnya, di mana penjualan mulai dilakukan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menku Nomor 249/MPK.03/2008. Jo Peraturan Menku Nomor 72 Tahun 2003 tentang penyusutan harta berwujud dan atau amortisasi harta tak berwujud. Pemilihan metode persediaan. Wajib pajak dalam melakukan metode penilaian persediaan harus taat asas terkait hal ini diatur juga dalam pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPH, yakni metode penilaian persediaan yang dibolehkan sesuai ketentuan A. Hanya dibolehkan menggunakan harga perolehan. B. Untuk perhitungan harga pokok hanya boleh dengan metode rata-rata atau mendahulukan persediaan yang didapat pertama, FIFO atau first in first out atau masuk pertama keluar pertama. Selanjutnya ada pemilihan metode penyusutan. Suatu perusahaan bisa menarik kembali sekuritas utangnya sebelum tanggal jatuh tempo dengan cara menerbitkan atau menjual sekuritas utang yang baru dan menggunakan dana yang diperoleh untuk menebus atau melunasi sekuritas utang lamanya. Mekanisme demikian seringkali disebut mendatangkan kembali utang atau debit refunding. Nah, berbeda halnya dengan biaya modal atau ekuitas atau imbalan yang harus diberikan kepada para pemilih atau pemegang saham yang tidak dapat diperlakukan sebagai biaya fiskal. Biaya bunga atau imbalan yang diberikan kepada para kreditor dapat diperlakukan sebagai biaya fiskal. Keberadaan biaya bunga sebagai biaya modal yang berasal dari utang membuat perusahaan bisa memperoleh penghematan pajak. Sehingga seharusnya meningkatkan potensi perusahaan di dalam usahanya untuk memperoleh nilai tambah dan memberikan manfaat atau imbalan kepada para pemodal atau capital providers. Ya,
Walaupun hasilnya penelitian Dharma dan Sijabat pada tahun 2022 menyebutkan penghindaran pajak tidak berpengaruh yang signifikan terhadap biaya utang. Dalam ilustrasi di atas, perusahaan PT Sabta Setia Dharma memiliki pinjaman Rp1.000 dan harus menanggung bunga 30% atau Rp300 per tahun. Pinjaman tersebut dipakai untuk modal kerja Rp800, sisanya didepositokan, sehingga perusahaan memperoleh bunga atas depositonya. Bunga yang didapat tidak dimasukkan dalam perhitungan PPh badan. Bagian ketiga presentasi kali ini berjudul Perlakuan Biaya yang Menghemat Pajak, membahas pengaturan gaji anggota persekutuan, pemilihan pengakuan selisih kurs, dan analisa datanya. Biaya penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud merupakan biaya fiskal yang jumlahnya bisa alternatif untuk tahun pajak tertentu tanpa mempengaruhi kemampuan menghasilkan pendapatan. Hanya aset dengan metode penyusutan atau amortisasi yang bersifat pilihan, seperti aset tetap bukan bangunan, yang memiliki opsi ini. UU PPh memberikan dua metode penyusutan untuk aset tetap bukan bangunan (garis lurus) dan saldo menurun ganda, dengan 4 kelompok masa manfaat 4, 8, 16, dan 20 tahun. Wajib pajak dapat memilih metode yang paling menguntungkan secara fiskal, berbeda dengan biaya yang dapat dikurangkan yang harus dimaksimalkan. Biaya yang tidak dapat dikurangkan terkadang perlu diminimalisir, namun justru bisa juga dimaksimalkan. Setiap biaya mempengaruhi profitabilitas dan secara tidak langsung juga mempengaruhi laba tunai setelah pajak, karena pajak penghasilan dipengaruhi oleh laba akuntansi. Biaya yang tidak dapat dikurangkan akan meningkatkan laba sebelum pajak dan pajak berutang, namun kenaikan pajak akan selalu lebih rendah dari kenaikan laba sebelum pajak. Akibatnya, biaya yang tidak dapat dikurangkan akan meningkatkan laba bersih setelah pajak, sehingga jika dimungkinkan biaya ini sebaiknya dimaksimalkan. Pengaturan biaya natura dan kenikmatan. Kondisi perusahaan menjadi penentu kaitannya strategis utama efisiensi PPh kesejahteraan karyawan. Pemberian natura atau kenikmatan untuk kesejahteraan karyawan tidak cocok dalam kondisi sebagai berikut. Yang pertama, pada perusahaan yang sedang menderita kerugian. Di sisi perusahaan atau pemberi kerja, pemberian natura atau kenikmatan sebagai tunjangan hanya akan memperbesar pembayaran PPh pasal 2. Yang kedua, pada perusahaan yang dikarenakan PPh badan secara final, di sisi perusahaan atau pemberi kerja, biaya-biaya pemberi natura terkait dengan besar PPh badan tidak mempengaruhi oleh hal tersebut. Biaya-biaya pemberian natura. Berikut adalah cara untuk mengoptimalkan kesejahteraan karyawan dengan memanfaatkan peluang efisiensi beban pajak yang berkaitan dengan pengeluaran biaya seperti pertama, reimburse kwitansi biaya pengobatan karyawan. Cara ini banyak dilakukan oleh perusahaan besar dan tertuang dalam kontrak kerja, di mana karyawannya diperkenankan berobat ke rumah sakit atau klinik perusahaan. Kedua, terkait dengan iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua oleh pemberi kerja. Perlu diperhatikan bahwa iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang disahkan Menteri Keuangan dan iuran kepada Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Hal ini tidak dikategorikan dalam pengertian penghasilan. Ketiga, perumahan untuk karyawan. Ada beberapa alternatif fasilitas perumahan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya untuk kesejahteraan karyawannya. Yang keempat, transportasi untuk karyawan dan perjalanan dinas karyawan dalam rangka menjalankan tugas perusahaan. Selanjutnya, pengaturan gaji anggota persekutuan. Terdapat 3 jenis perkumpulan bukan badan hukum. Pertama, persekutuan perdata, firma, dan komoditi Vennoscape. Pendiri firma dan CV, meskipun melalui akta notaris dan pendaftaran, tidak memerlukan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. Karena belum ada undang-undang khusus, pengaturan firma, CV, dan persekutuan perdata merujuk pada KUHD dan KUH Perdata.
Perbedaan signifikan dengan PT terletak pada tanggung jawab sekutu atau persero. Dalam firma dan CV, persero aktif memiliki tanggung jawab renteng atas utang perusahaan, bahkan hingga harta pribadi jika harta perusahaan tidak mencukupi. Namun, tanggung jawab persero pasif terbatas pada modal yang disetorkan. Keuntungan selisih kurs wajib dilaporkan dalam SPT tahunan badan dan dikenakan PPh sesuai sistem pembukuan. Kerugian selisih kurs dibedakan berdasarkan pembukuan wajib pajak. Dulu bisa kurs tetap, kini kurs tengah BI atau kurs sebenarnya akhir tahun. Kerugian dapat menjadi pengurangan penghasilan jika sesuai pembukuan taat asas, bukti nyata, dan terkait kegiatan usaha. Selanjutnya, pemilihan pengakuan selisih kurs. Wajib pajak tertentu dibolehkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing, terutama Inggris, mata uang selain rupiah, terutama dolar Amerika Serikat. Kategori wajib pajak ini meliputi penanaman modal asing, kontraktor, kontrak karya atau kerjasama di luar migas untuk KK, BUT sesuai P3B, emiten di bursa efek luar negeri, KIK, reksadana denominasi USD, dan perusahaan anak yang berafiliasi dengan induk di luar negeri. Perlakuan pajak penghasilan atas selisih kurs diatur dalam PP nomor 94 tahun 2010 dan SE Dirjen Pajak nomor SE strip 03 garing P3.31 garing 1997. Keuntungan atau kerugian selisih kurs diakui sebagai penghasilan atau biaya sesuai sistem pembukuan dan standar akuntansi keuangan. Untuk usaha dengan PPh final atau bukan objek pajak, selisih kurs terkait langsung dengan usaha tidak diakui, namun jika tidak terkait langsung dan untuk 3M penghasilan maka diakui. Perlakuan pajak atas laba atau rugi, selisih kurs utang BUT ke kantor pusat diatur dalam SE Dirjen Pajak nomor SE 11 PJ 42 garing 2000 dan per Dirjen Pajak nomor 8 PJ 42 garing 2000 berlaku untuk bunga dan pokok. Khusus kerugian kurs tahun 1997, WP dapat membebankan seluruhnya di tahun 1997 atau mengalokasikannya maksimal 5 tahun atau aturan ini telah dicabut dan diganti. Penelitian Dharma pada tahun 2020 menunjukkan selisih kurs berpengaruh negatif signifikan terhadap transfer pricing. Selanjutnya ada analisa data. Yang pertama, wajib pajak yang boleh berbahasa asing dan mata uang selain rupiah. Disebutkan kategori wajib pajak yang diperbolehkan menyelenggarakan pembukuan menggunakan bahasa Inggris dan dolar Australia. Nah, termasuk PMA, kontraktor, KK atau KKS tertentu, BUT emiten luar negeri, KIK, reksadana USD, dan anak perusahaan afiliasi asing. Yang kedua, ada perlakuan pajak penghasilan di atas perselisih kurs. PP nomor 94 tahun 2010, keuntungan atau kerugian selisih kurs diakui sebagai penghasilan atau biaya sesuai sistem pembukuan dan SAK. Untuk usaha dengan PPh final atau bukan objek pajak, selisih kurs terkait langsung tidak diakui. Namun yang tidak terkait langsung dan untuk 3M penghasilan dapat diakui, itu yang ketiga ada SS Dirjen Pajak nomor SE 03 garing P331 garing 1997, yaitu keuntungan selisih kurs dilaporkan di SPT tahunan badan dan dikenakan PPh sesuai sistem pembukuan. Nah, kerugian dibebankan sesuai pembukuan WP atau dulu bisa di kurs tetap, ini kurs tengah BI atau kurs sebenarnya akhir tahun, dan dapat menjadi pengurang penghasilan jika sesuai pembukuan taat asas dan terkait usaha. Analisa data, perlakuan khusus BUT, aturan khusus mengenai laba atau rugi, selisih kurs atas utang BUT ke kantor pusat diatur dalam SE Dirjen Pajak nomor SE strip
11/PJ.42/2000 dan Perdirjen Pajak nomor 08-PJ.42/2000. Ketentuan historis disebutkan perlakuan khusus untuk kerugian kurs tahun 1997 yang aturannya kini telah dicabut dan diganti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selisih kurs berpengaruh negatif signifikan terhadap transfer pricing. Kesimpulan, perpajakan di Indonesia termasuk fleksibilitas dalam biaya penyusutan dan amortisasi aset tertentu untuk perencanaan pajak. Perlakuan biaya yang tidak dapat dikurangkan, karakteristik dan tanggung jawab dalam persekutuan bukan badan hukum, firma atau CV, serta regulasi terkait pembukuan dalam mata uang asing dan perlakuan pajak atas selisih kurs. Secara keseluruhan, menyoroti bagaimana peraturan perpajakan memberikan opsi dan perlakuan yang berbeda untuk berbagai jenis biaya dan bentuk usaha. Yang perlu dipahami, wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak yang efektif dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Terdapat juga penekanan pada pentingnya sistem pembukuan yang taat asas dalam menentukan perlakuan pajak atas selisih kurs. Kami, kelompok 5, mengucapkan terima kasih telah menonton. Semoga materi yang kami sampaikan dapat membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.